Shalom, Bapak Ibu, saudara seperjuangan yang ada di Manado, khususnya wilayah 3, senang bisa berjumpa atau berbagi dengan keluarga di sana. Saya harap Bapak Ibu juga dalam kondisi yang sehat di tengah pandemik COVID-19 ini. Saya mau bawain renungan singkat di mana kembali saya mau mengingatkan bahwa sudahkah kita menjadi penyembah? Sudahkah engkau menjadi penyembah? Sudahkah aku menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan? Ada pujian yang berkata, jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Apakah dengan mengangkat pujian itu dengan perasaan haru? Apakah dengan mengangkat pujian itu dengan perasaan bahwa kita mengagungkan Tuhan itu sudah membuat kita menjadi seorang penyembah di hadapan Tuhan? Apakah penyembahan berhubungan dengan puji-pujian yang kita angkat saat kita beribadah atau dalam kondisi kita di dalam keseharian kita? Atau penyembahan merupakan sebuah ungkapan di mana dalam kondisi bersyukur kita angkat pujian yang merupakan penyembahan kita kepada Tuhan? Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Penyembahan bukan merupakan pujian yang kita naikkan, tapi penyembahan ialah hubungan antara si penyembah dan yang disembah. Penyembahan gak ada hubungannya sama lagu lambat. Penyembahan gak ada hubungannya dengan tangisan-tangisan saat ibadah di gereja. Penyembahan berbicara hubungan antara kita yang menyembah dan dia yang disembah. Seberapa jauh hubungan Bapak Ibu dan saya kepada yang disembah, dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berkata Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, maka kita harus tahu maunya Tuhan dalam hidup kita, supaya saat kita menyembah kita tidak salah melakukan penyembahan kita. Penyembahan ialah ungkapan kasih kepada yang disembah. Ungkapan seperti apa yang kita bawa kepada yang kita sembah. Seorang penyembah tidak hanya memberikan pujian lewat mulutnya, tidak hanya memberikan waktunya untuk yang disembah, tapi penyembah yang sejati memberikan seluruh hidupnya kepada yang disembah. Menarik kalau berbicara tentang seluruh hidupnya kepada yang disembah. Seorang penyembah yang sejati memberikan seluruh hidupnya. Seluruh hidup yang seperti apa? Seluruh hidupnya dari menit ke menit. Seluruh hidupnya dari perkataan, pikiran, dan perbuatannya. Roma 12 ayat 1. Seorang penyembah memberikan seluruh hidupnya kepada yang disembah. Saat dia memberikan seluruh hidupnya kepada yang disembah, maka si penyembah atau kita mulai mencari apa yang menjadi pikiran perasaan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai mencari apa yang menyenangkan dia. Kita mulai berperilaku apa yang menyenangkan dia sebagai bentuk penyembahan kita kepada dia yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saat kita berkata, jadikanku penyembahmu, kita tidak punya hak lagi atas hidup kita di keseharian kita, karena kita sudah serahkan sama Tuhan. Jadikanku penyembahmu.
Pada saat itu Tuhan akan menggarap hidup penyembah-penyembahnya. Roma 8 ayat 28. Penggarapan itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jikalau kita penyembah, maka kita tahu penggarapan itu sesuatu yang baik bagi kita. Dan kita mulai membentuk pola berpikir kita seperti apa yang si penyembah itu mau. Dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membentuk pola hidup kita, pikiran kita seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Dengan membentuk pola pikir kita, kita juga akan perlahan mulai membentuk cita rasa yang baru, membentuk pola pandang yang baru terhadap dunia ini. Kita mulai mempunyai perasaan yang kita sembah. Kita mulai mempunyai perasaannya Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai mempunyai pikirannya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Pola berpikir yang berubah akan mengubah tingkah laku kita, kelakuan kita, pola bicara kita, gerak-gerik hidup kita, arogansi kita. Pola pikir yang berubah membuat kita semakin sepikiran sama yang kita sembah. Saat kita sepikiran sama yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita bisa seperasaan juga sama Dia. Saat kita seperasaan sama Tuhan, kita mulai bertingkah laku seperti apa yang Tuhan mau. Persamaan pemikiran, persamaan perasaan, persamaan tingkah laku yang kita buat, itulah perjuangan kita menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu tidak heran seorang penyembah saat mengangkat tangannya berkata, "Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu." Sembari meneteskan air mata, karena dia tahu perjuangan untuk menjadi sempurna, untuk menjadi indah di hadapan Tuhan yang dia sembah. Oleh sebab itu, seorang penyembah akan berkata, "Nikmatilah hidupku, nikmatilah hidupku ya Tuhanku." Seorang penyembah akan berkata, "Tawanlah hidupku, supaya apa yang aku perbuat tidak melukai hati-Mu." Dalam perenungan singkat ini saya mau berkata, penyembahan ialah di mana terdapat hubungan antara kita yang menyembah dengan Tuhan yang disembah. Sampai kita mengalami perubahan hidup seperti apa yang Tuhan mau. Itu yang dimaksud Tuhan dalam Lukas 13 ayat 24. Mari kita berjuang masuk pintu yang sesak itu. Perjuangan ini punya kita, Bapak Ibu. Selamat menjadi penyembah, selamat bertumbuh, selamat merubah kebiasaan kita, supaya saat kita pulang nanti, Tuhan mengenal kita, mengenal saya dan Bapak Ibu, menjadi penyembah yang berkenan di hadapannya. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.